Kalau lo inget tahun lalu itu gue ngedukung Pramono di Pencagupan Jakarta, ya kan? Di tahun 2024 tuh. Dan sekarang ini di Februari 2026 Pramono ini udah ngejabat setahun. Ya gue merasa harus bikin video ini sebagai bentuk tanggung jawab gue lah, karena gue udah ngedukung. Gue yakin banyak dari kalian yang dukung Mas Pram karena nonton video gue. Gue nggak bisa tinggalin. Gue harus review setahun terakhir, ntar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai selesai. Biar gue lebih bertanggung jawab aja lah. Dan sengaja gue bikin opening video ini di dalam Transjakarta. Kenapa? Karena selama setahun era Mas Pram ini yang paling jadi highlight adalah masalah Transjakartanya, tepatnya Trans Jabodetabek. Kalau lu tahu, tahun terakhir ini Transjakarta akhirnya ekspansi rute. Nggak cuma di Jakarta, tapi juga di Jabodetabek. Ada rute Blok M Suta sebentar lagi, ada rute Sawangan Lebak Bulus, ada rute dari Bogor ke Blok M, ada rute apa lagi ya? Bekasi ke Cawang, ada Monter Cikarang ke Cawang, pokoknya banyak lah. Nah pertanyaannya, kenapa kira-kira Mas Pram bikin Trans Jabodetabek? Ya karena yang bikin macet di Jakarta itu nggak cuma orang Jakarta doang, tapi juga para komuter yang tinggalnya itu di pinggiran Jakarta. Dan gimana animonya Trans Jabodetabek sejauh ini? Animonya luar biasa. Kalau lu tahu D41 Sawangan Lebak Bulus itu antriannya gila-gilaan, sampai ada petugas sendiri yang ngurusin antriannya. Artinya demand-nya jauh melebihi supply. So ini benar-benar membuktikan bahwa orang Depok nih, terutama Depok sebelah barat nih ya, mereka itu butuh banget opsi buat ke Jakarta ya, karena mereka itu kan kerjanya di Jakarta. Nah, so far sekarang udah kebuka ada 6 rute Trans Jabodetabek, dan di tahun 2026 ini kurang lebih ada 2 sampai 3 lah ya yang akan dibuka baru lagi nih. So far di era Pram ini di tahun 2025 itu ada penambahan rute Trans Jabodetabek 6. Itu 2025. Di 2026 so far ya ada yang gue denger nih ya 2 sampai 3 tambahannya lah. Salah satunya itu yang jadi wacana adalah Blok M Suta udah hampir jadi. Cikarang Cawang itu yang gue denger. Dan pertanyaannya kalau ditanya apakah Trans Jabodetabek berhasil mengurangi macet di Jakarta, jawabannya belum. Ini kan baru mulai dan apanya pun belum sebanyak itu. So ini belum ngefek buat kemacetan, tapi arahnya akan diarahkan ke sana. Yang kita harus pastikan adalah gimana Trans Jabodetabek ini jalan terus. Jangan sampai nanti Pram udah nggak ngejabat, tiba-tiba akhirnya takutnya nggak ekspansi lagi atau jangan-jangan malah hilang. Itu yang bahaya. Ya ini tuh hitungannya adalah tahap awal untuk memberlakukan kebijakan-kebijakan yang kejam di Jakarta ke depannya. Contohnya, electronic road pricing di Sudirman. Itu kan pasti akan diberlakukan cepat atau lambat, tapi ya kita harus paham lah bahwa banyak orang di luar Jakarta yang kerja di Jakarta yang nggak punya opsi transportasi umum. Nah dengan Trans Jabo ini, nanti kalau udah bagus banget nih ya, udah cakep jalan 2-3 tahun, mau nggak mau udah enak, IRP harus dijalankan sih. Karena IRP itu merupakan kebijakan push untuk mengurangi kemacetan yang paling bagus di dunia. Lu mau ngomongin di London di mana mereka semua pakainya IRP, nggak ada yang pakai ganjil genap. Ganjil genap itu nggak jelas. Ya tentu nggak semua orang bilang Trans Jabo ini bagus ya kan. Karena banyak juga netizen yang mengkritik kenapa Pram ini fokusnya ke Bodetabek, kenapa nggak fokus ke Transjakarta aja. Karena di Transjakarta pun sebenarnya belum sempurna kan. Masih banyak feeder yang bolong-bolong, masih banyak TJ yang jalur-jalur perintis yang belum buka, yang frekuensinya rendah. Kenapa harus fokus habisin anggaran ke Bodetabek? Ya itu pertanyaan sih. Tapi kalau kita ngomongin Jakarta, emang kita nggak bisa ngelepasin ngomongin Bodetabek. Ini kan merupakan daerah aglomerasi. Lu ngomongin sampah, lu ngomongin polusi, lu nggak bisa ngomongin Jakarta doang. Angin nggak punya KTP, kata si Anies. Macet juga sebenarnya nggak punya KTP sih. Karena yang bikin macet di sini bukan orang Jakarta gitu loh. Cuma emang saran gue nih ya buat Transjakarta, so far udah bertahun-tahun kita nggak pernah nambah jalur BRT baru. Nah kalau dari netizen nih banyak yang ngomong kenapa nggak buka BRT baru jalur 15 Cakung Pulau Gadung. Jadi kalau dibikin rute 15 yang Cakung Pulau Gadung Harapan Indah itu secara rute sebenarnya bisa banget dibikin BRT. Dan kalau ngomongin rute ke Harapan Indah nih ya, itu macetnya emang luar biasa. Itu benar-benar butuh banget. So, kalau bisa mungkin di tahun 2026 ini duitnya agak di-spend ke sana gitu. Tapi jangan lupa, trikinya adalah di tahun sekarang semua daerah di Indonesia itu kena potongan DBH, dana bagi hasil dari pemerintah pusat, karena buat MBG-nya Omowo. Ya itu akhirnya ngebuat mau nggak mau, gue yakin BUMD di seluruh daerah nih ya, itu akan kena potongan-potongan subsidi. Ini masalah nih, kalau kena potongan subsidi, duitnya nggak gablok, jangan-jangan tahun ini layanan publik bakal makin hancur. Takutnya begitu. Dan kalau di zamannya Pram ini ya, Pram itu banyak koordinasi dengan Kemenhub. Jadi apa? Jadi banyak proyek-proyek yang gabungan Pemprov Jakarta juga dengan Kemenhub. Jadi lumayan banyak proyek-proyek yang sebelumnya nggak pernah ada. Contoh yang pertama itu adalah stasiun KRL JIS. Sebenarnya sih sebelumnya memang udah direncanakan, tapi sekarang dipercepat. Jadi masih banyak orang yang bilang kalau ke JIS susah ya. Ya bener sih. Makanya dibikin nambah stasiun melipir ke JIS supaya gampang. Terus yang kedua ada rencana penggabungan stasiun BNI City di belakang sini nih dengan stasiun karet. Jadi pengen digabung. Gua nggak tahu sih ini sebenarnya bagus apa enggak ya. Karena kayaknya sama-sama dibutuhin stasiunnya, tapi memang digabungin supaya KRL-nya itu lebih cepat, nggak banyak berhenti. Dan ada juga nih tahun 2028 bakal jadi katanya adalah jembatan donat di sekitaran stasiun Duku Atas ini. Itu bakal mengintegrasikan semua yang ada nih, moda dari TJ-nya, KRL-nya, MRT-nya, LRT yang ada di KAI, LRT yang ada di Jakarta juga. Jadi bakal gabung dengan
jembatan donatnya. Bakal jadi apa enggak ya, katanya sih bakal jadi, nggak tahu juga. Ya kalau jadi cukup membantu lah, karena memang kocaknya itu ya, LRT di Jakarta ini nggak terintegrasi gitu. Ada yang punya KAI, ada yang punya Jakarta. Jadi agak kocak aja gitu. Kalau lo mau pindah moda, lo harus jalan yang nggak deket, makanya butuh bikin jembatan donat nih. Kalau kita ngomongin banjir, emang sekarang kota-kota besar di Indonesia nggak ada yang nggak banjir. Lu bayangin deh, Bekasi parah banget, Jakarta parah. Apalagi Tangsel ada berita banjir. Depok oke lah, Depok agak mendingan soal banjir. Kenapa? Karena sekarang efek global warming, curah hujan makin nggak jelas. Sekarang sekalinya hujan, derasnya luar biasa. Akhirnya apa? Kali-kali kita nggak bisa nampung. Gue udah pernah bikin videonya kan. Kalau kita mau ngomongin histori kebijakan penanggulangan banjir di Jakarta nih ya, di zamannya Jokowi Ahok dulu, kita nggak usah sebut si Jokowi lah, kita sebut Ahok aja nih. Ahok itu dia memprioritaskan namanya penggusuran. Jadi sepadan sungai kalau di zaman Ahok itu dibikin clear. Contoh di Kampung Melayu itu kebijakannya gila banget. Di Kampung Melayu dulu di sekitaran pinggiran sungainya banyak banget perumahan-perumahan warga dan sekarang udah nggak ada. Nah begitu di zaman Anies ini kan lebih mengedepankan namanya humanis lah. Jadi karena dia humanis, dia anti penggusuran. Dia itu namanya semacam relokasi yang mirip-mirip tapi begitulah. Akhirnya apa? Akhirnya di zaman Anies, kebijakan penanggulangan banjir itu memang lebih humanis, tapi terkesan memang lebih lambat aja efeknya. Ya Anies juga nggak diem. Anies bikin ruang limpah sungai di Lebak Bulus, di Brigif, dan itu bagus banget. Anies juga banyak bikin sumur resapan yang oke, debatable, efeknya ngaruh apa enggak, debatable. Tapi emang bisa dibilang di zaman Ahok penanggulangan banjirnya lebih dahsyat, lebih keren. Meskipun di zaman Ahok banjirnya parah juga. Gue masih ingat itu dulu zaman Ahok Bundaran HI banjir parah. Kalau di zaman Anies 2020 banjir parah. Nah kalau di zamannya Pramono sekarang kan udah setahunnya Pramono Rano Karno nih. Dan Jakarta ya banjir juga. Karena kalau kita ngomongin Jakarta nih ya, mau zamannya Dendels, mau zamannya Tarumanegara sekalipun, memang banjir itu selalu ada. Memang ini kota gila juga ini. Dan di Pramono sekarang kebijakannya memang belum kelihatan yang gimana-gimana. Karena apa? Karena ini baru setahun pertama. Artinya adalah anggaran-anggaran untuk penanggulangan banjir itu belum ada yang dari dia. Jadi anggaran yang dipakai di tahun pertamanya Pramono itu pasti adalah hasil anggaran dari periode sebelumnya. Nah di tahun ini nih harusnya akan kelihatan nih apa yang akan dilakukan supaya banjir itu bisa mendingan. Kalau yang gue denger itu dia akan banyak banget ngeruk-ngerukin kali. Jadi kali-kali kita itu sekarang memang banyak yang udah dangkal. Dangkal kenapa? Karena banyak pengendapan lumpurnya. Akhirnya air gampang meluap. Makanya mesti banyak direvitalisasi, dikeruk supaya tambah dalam gitu loh. Ya ini zaman Anies juga dilakukan. Tapi yang namanya pengerukan lumpur emang harus terus-terusan karena lumpurnya bakal balik lagi. Ya apalagi ditambah kali-kali kita kan kotor-kotor ya. Ya bisa dibilang kalau Pram ini ya gabungannya Anies sama Ahok kali ya, sesuai kampanye dia kali ya. Yes, dia bikin pengerukan seperti Anies juga dulu banyak ngeruk-ngeruk sungai juga, tapi dia juga bakal bikin normalisasi pinggiran-pinggiran. Ya entah namanya gusur, entah namanya relokasi, ya, gue nggak peduli lah. Buat gue sebenarnya sama aja sih, cuman bahasa politik aja gitu loh. Ya kalau lu tanya gue sih pro yang kayak Ahok. Langsung aja hajar tuh Sungai Ciliwung pinggirannya harus steril. Kenapa? Karena bisa dibilang mostly banjir di Jakarta nih ya, itu berkat dari luapan Sungai Ciliwung. Memang itu sungai besar. Kalau dia ngeluap yang nggak ada resapan, tewas lah sudah. Ya kita intip aja ntar setahun ke depan bagaimana, karena so far setahun terakhir ini ya Kelapa Gading kacau seperti biasa. Kalau gue tinggal di Lebak Bulus ya so far sih aman-aman aja ya. Kalau Jaksel cenderung oke lah. Tapi gue bilang Jaksel nggak banjir karena gue tinggal di Lebak Bulus. Kalau lo tinggal di Kemang, lo akan notice bahwa Kemang itu makin tahun makin parah banjirnya. Dan Kemang tahun ini horor. Ya gue nggak bilang Ahok sempurna juga ya. Ahok keren tapi memang masih ada sedikit kurangnya lah. Dia itu hanya mensterilkan sungainya dengan bikin beton-beton doang. Tapi kalau digabungkan dengan kerjaan-kerjaan Anies, bikin daerah resapan di pinggiran kalinya itu bisa lebih mantap lagi. Karena air yang nempel ke beton, ya nggak nyerap. Tapi kalau dia airnya nempelnya ke ruang resapan, pasti bakal lebih ngebuff lagi gitu loh. Nah kalau di zaman Pram nih yang paling kental itu adalah banyak taman-taman baru. Setahun terakhir gue nggak tahu berapa taman yang direvitalisasi, dibikin baru sampai dibikin 24 jam. Banyak banget. Dan yang paling grandenya adalah yang ini. Ini taman namanya sekarang Bendera Pusaka. Dulunya namanya Taman Langsat. Langsat, Ayodhya, sama taman apa lagi satu lagi? Taman Loser digabungin jadi 3 jadi 1 dan jadi Taman Bendera Pusaka. Ya dibikinnya merah putih. Ini yang dulu Pram sempat bilang mau bikin padel gratis ya. Ya sebenarnya sih apain amat bikin padel gratis. Tapi ya intinya taman-taman baru banyak lah. Dan tamannya dibikin 24 jam sengaja karena emang yang namanya orang mau nongkrong jam 12 ada aja kalau lu tidur ya ada yang bangun. Dan kalau dibilang ntar ada yang mesum dong ya, kalau ada yang mesum yang dilangin mesumnya bukan tamannya. Bayangin ya, ini Taman Bendera Pusaka kalau digabungin lebih gede dibandingin PIM 1. Gila, kalau di zaman kapitalis dibikinnya jadi mall baru. Jadi kan kemarin sempat kontroversi ya karena ada penggusuran kios Barito tuh, kios pedagang burung. Di Barito ini dulunya emang ada banyak genangan-genangan lah. Ya dibilang banjir sih enggak, tapi ngegenang iya sih. Ya makanya bikin
ruang resapan kayak gini perlu. Dan taman begini bukan cuma ruang resapan doang, tapi juga ya bisa dibilang apa ya, tempat buat jualan UMKM ya juga. Ya kalau gue sih nggak terlalu anti sama orang jualan UMKM. Mau bikin di taman boleh-boleh aja kalau gue nih ya. Yang penting nggak ganggu trotoar kalau gue begitu. Dan kenapa ini si Langsat harus direvitalisasi, karena dulunya itu di taman serem gitu loh, gelap. Dan sekarang dibikin jadi kayak lebih terang aja. Gue yakin ini bakalan rame sih sampai malam tiap harinya ntar kalau udah dibuka nih ya. Sekarang belum dibuka. Ya ibaratnya kayak dulu Taman Tebet tuh, taman Honda namanya dulu, berubah jadi Taman Eco Park. Itu kan jadi rame terus-terusan. Ini juga pasti bakalan rame dan gue rasa bakal lebih rame dibandingin Eco Park sih. Ya itulah ciri khasnya zaman Pram sekarang nih. Kekurangannya apa? Kekurangannya kalau bikin taman sih jujur gue nggak ada kontranya ya, karena emang apa yang mau dikontrain dari orang bikin taman. Dibikin 24 jam pun ya udah. Paling kekurangannya adalah bagi lu yang ngekos di sekitaran Barito bakal makin mahal. Siap-siap ditendang kalau lu nggak bisa bayar. Nah, kenapa ini taman 3 mesti digabung? Ya supaya lu larinya enak gitu loh. Kalau nggak digabung, akhirnya lu kalau mau nyebrang ganti taman susah. Nyebrang dulu, kena lampu merah dulu. Kalau pakai jembatan ketiga taman, lu mau lari berapa kilo pun bisa, enak gitu loh. Dan emang kenapa harus digabung? Karena biar pengelolaannya terpadu. Jadi satu orang yang pegang, jelas nih kalau mau bikin banyak aktiviti pun lebih gampang. Nah, lu tahu nggak? Sekarang itu kalau lu komunitas ataupun lu pribadi nih ya, lu itu bisa minjem taman lo gratis. Lu bisa minjem taman, tinggal lu buka aja tuh website dinas pertamanan, lu bisa pinjam buat acara keluarga lu kayak, buat acara komunitas lu kayak gratis. Cuman emang masalahnya belum banyak yang tahu aja. Dan kadang-kadang juga orang dinasnya itu kalau lu mau minjemnya weekend dia agak males karena dia libur. Jadi ya ini diharapkan bisa mengurangi beban GBK kali ya, karena semua orang ke GBK. Buat yang pengen lebih edgy lu bisa ke sini lah. Dan lu kalau mau pinjem taman minjem aja. Bener enak. Lu mau bikin acara apapun terserah lu. Gratis. Setahun terakhir nih ya di eranya Pram, Blok M itu disebutnya negara Blok M. Kenapa? Karena Blok M ini terkesannya diperhatiin banget dibandingin daerah-daerah lainnya. Semua itu terpusat di Blok M gitu loh. Karena Trans Jabodetabek dibikin muara di Blok M banyak banget. Ada Blok M Peak, ada Blok M Suta, bentar lagi ada Blok M AIWO, banyak lah pokoknya. Dan di Blok M juga, yang tadinya mall Blok M nih, tempat yang gue berdiri sekarang nih, tadinya mall sepi banget, panas, nggak ada orang yang dagang. Sekarang ramai pedagang berebutan. Ini yang ngelola PT MRT kalau nggak salah. Iya, PT MRT bener. Ya sebenarnya si Blok M ini sama Pram cuma di touch up doang. Yang tadinya mau sepi di touch up, ada titik terminal yang tadinya mulai sepi dibikin banyak rute-rute baru, touch up sedikit tapi strategis. Dan kalau dibilang memang terkesan banyak di Blok M, itu nggak salah, karena emang yang jadi setahun terakhir ini kebanyakan baru di Blok M doang. Yang lain tuh ada kayak di Pos Blok Pasar Baru, Kota Tua juga lagi direvitalisasi tapi emang belum pada kelar. Ada lagi Cawang juga lagi dibangun namanya Cawang Hub, cuma emang lagi-lagi belum pada kelar, makanya terkesan yang kelar baru Blok M doang. So seakan-akan ya ini Jaksel doang gitu loh. Ya sebenarnya kalau dibilang Jakut ada juga, LRT itu kan mau dibangun tuh, yang dari Kelapa Gading mau ditembusin ke JIS, itu kan bakal ngelewatin Jakarta Utara yang pinggiran semua tuh, mantap. Cuman lagi-lagi itu butuh proses panjang lama. Gue bikin video kayak begini kayak ngejilat banget ya, kurangnya apaan gitu ya? Kurangnya itu, oh yes, janjinya kemarin dulu ngabisin pungli, masih ada, belum berubah sedikit pun. Hub-hub kayak begini emang mesti dibanyakin. Ini sekarang kan baru ada Blok M Hub. Ntar ada apa sih namanya, Pos Blok, Cawang Hub, Kota Tua dibenerin semua. Bagus tuh. Buat apa? Buat membuka peluang pajak-pajak baru. Lu tahu kan sekarang duit dipotong sama Prabowo buat MBG. Akhirnya apa? Jangan sampai Transjakarta kurang duit, jangan sampai MRT kurang duit, jangan sampai sampah nggak diurusin. Pajak mesti banyak sumbernya. Salah satu pajak dagang begini nih. Gua nggak tahu deh kalau di sini pedagangan bayar pajak apa kagak. Kalau dia bayar pajak berarti kan harganya itu include pajak restoran 10%. Tapi yang jelas kalau di Blok M Hub ini ya, sewanya itu bayar ke PT MRT. Nah, ini merupakan bagian dari namanya non-fare box. Kalau fare box itu pendapatan dari tiket, jual tiket. Kalau non-fare box, ini yang gaya mainnya orang Jepang nih. MRT Jepang mainnya bukan di fare box, tapi non-fare box, jualan tempat. Nah, ini merupakan bagian dari non-fare boxnya si PT MRT. Ya, kita mah nggak usah anti kalau misalnya BUMD ataupun Pemprov dapat pajak, jangan anti. Supaya apa? Ya, ujung-ujungnya balik juga ke subsidi tiketnya, ujung-ujungnya balik lagi ke pelayanan-pelayanannya, segala macem lah. Kalau gue jadi wali kota nih, di Depok 2034, sudah pasti akan gue kejar tuh pajak-pajak baru. Terkesan kejam, tapi mau gimana lagi? Ya lu nggak bakal bisa ngebangun namanya BRT dan lain-lain gitu ya kalau nggak ada duitnya. Ya nggak usah kejauhan ngomongin BRT lah. Kita bikin angkot dulu aja, bikin perjak lingkungan dulu aja lah. Itu butuh duit juga. Lu kira nggak pakai duit? Ya gue bikin video kayak begini karena memang setahun kemarin gue promosiin Mas Pram kan. Dan ini kan jadi tuh. Ya, kita kan mesti melihat nih orang bener nggak nih, deliver apa kagak. Kalau nggak deliver kan kita mesti kejar. Cuman emang belum deliver semua. Kan kalau yang nggak jadi itu kan CCTV itu udah cancel tuh, nggak jadi. Ternyata salah hitung.
nggak bisa tuh bikin CCTV ada di semua RT, ternyata nggak bisa. Masalah duitnya nggak ada, masalah apa lagi gitu. Yang kedua ya punglinya, kalau pungli perparkiran ya nggak ada pergerakan apa-apa sih, karena masih menunggu si DPRD ini lagi bikin namanya tuh apa tuh ya, Raperda Perparkiran baru ya, itu belum jadi soalnya. DPRD lagi ngegodok nih, pengen bikin perda yang baru supaya parkirnya ini full digital, nggak ada pungli lagi. Ya bullshit lah, nggak bakal jadi juga sih. Ya itu sih yang belum deliver. Cuman begini, ini kan setahun pertama. Setahun pertama pasti emang ngebut karena emang lagi semangat-semangatnya nih. Jangan sampai nanti di tahun kedua, ketiga mulai kendor. Dan paling ngeri biasanya itu di tahun-tahun menuju tahun politik. Takutnya ada yang punya hajat, akhirnya makin kendor tuh kerjaan. Biasanya kayak begitu ya. Pokoknya kita pantau lah setahun sekali. Ya udah, coba lu komen di bawah. Kira-kira nih zamannya Pram ini kurangnya apa setahun terakhir? Ya kalau banyak kurangnya menurut lu, komen di bawah langsung. Siapa tahu nextnya bisa gue lihat, kita bikin lagi tuh video terbarunya. Apa yang ngomongin RDF rotan, bau, wah kasihan tuh orang JGC itu. Itu salah Pak Heru tuh. Apalagi ya? Oh, jalan berlobang. Kemarin tuh di Matraman ada yang meninggal tuh, anak pelajar gara-gara jalan bolong. Wah, itu masalah juga tuh. Apalagi komen di bawah deh. Macam-macam banyak. I see you in the next videos. I love you all. Famos, no homo. Lo kira gue lupa kan dengan apa kekurangan yang paling parah setahun terakhir ini? Gue nggak lupa. Kekurangan yang paling parah di setahun terakhir ini adalah bagaimana manajemen proyek di Pemprov. Karena Pemprov ini kalau bikin proyek bener-bener nggak jelas. Ntar ada, kelar, muncul lagi. Ntar ada, kelar, muncul lagi. Tumpang tindih nggak kerjain barengan. Itu yang paling parah dan itu bikin macet kacau sih. Kalau lo sering muterin Jakarta dan lo notice nih ya, akhir-akhir ini tuh banyak banget galian-galian Pamjaya. Karena Pamjaya ini memang sedang ditargetkan oleh gubernur buat mempercepat coverage mereka. Jakarta ini pengen punya coverage 100% buat supply air bersih gitu loh. Makanya banyak banget project-project buat bikin pipa baru, karena sampai sekarang di Jaksel aja nih ya, masih banyak daerah yang belum nyampe tuh pumpnya. Jadi ya akhirnya akibatnya adalah karena dikejar target, project manajemen itu agak begitulah, amburadul banget, dan itu bikin macet parah. Ini kalau tahun depan masih kayak begini, stres juga sih gua rumah di Lebak Bulus di Karang Tengah itu galian kagak berhenti-berhenti. Libur sebulan muncul lagi, galiannya gabung, ada galian Pemprov, ada galian Jakarta, dan yang paling ngeri kalau udah akhir tahun, karena ngejar target tuh, ngejar ngabisin anggaran. Aduh, jangan sampai 2026 kejadian begini lagi, karena macetnya jos gandos. Apalagi nih kalau lagi ada proyek, tuh tambah hujan, buset dah. Itu macetnya Pop Markotop, luar biasa aja.